Yes, we're very optimistic. Today we're not looking at the scoreline, you know, we're just looking at trying to practice what we need to practice. Di saat pemain lain mulai berkumpul untuk jalani TC, ada satu nama yang justru bikin publik bertanya-tanya. Asnawi Mangku Alam mendadak pulang ke Makassar. Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa tanda dicoret dari timnas Indonesia. Kemungkinan besar semua pemain bisa berkumpul, hanya beberapa saja yang masih belum bisa berkumpul. Hal tersebut karena pemain-pemain tersebut berkutat dengan klub mereka masing-masing. Contohnya Emil Audero yang fokus bersama Palermo di Serie B. Apalagi Palermo berpotensi promosi ke Serie A musim depan dari jalur playoff. Tapi ada beberapa pemain sudah tiba di Bali. Elkan Bagot yang selama ini terpinggirkan dari timnas Indonesia mendadak terciduk kamera warganet di Bali. Namun kompatriotnya Asnawi Mangku Alam Bahar dan Marcelino Ferdinand sepertinya datang ke Bali dengan fokus yang berbeda. Asnawi sudah selesai menjalani musim bersama Porta FC. Ia terlihat berlibur dengan rekannya Jatinho yang merupakan pemain timnas Thailand. Namun Asnawi tidak lama berada di Bali. Setelah jogging di kawasan Persawahan Canggu bersama Jatinho dan Marcelino, ia sudah berlibur ke Labuan Bajo bersama rekan-rekannya sebelum kembali ke Makassar. Lalu Marcelino memilih tetap berada di Bali. Dari unggahan Instastory terbarunya, Marcelino terlihat sedang berada di salah satu tempat di Bali. Kemungkinan besar Marcelino masih berada di Canggu untuk pemulihan fisik pasca membela Oxford United. Namun, di balik ketidakhadiran beberapa nama, ada sinyal positif. Alex Pastor resmi menginjakan kaki di Indonesia. Ia datang bersama asisten pelatih Denny Lanzat dan Ivan Jenner yang menunjukkan semangat tinggi dengan datang lebih awal. Selain itu, asisten pelatih timnas Indonesia yang juga pelatih timnas U23 Gerald van der Berg juga sudah berada di Indonesia. Tak hanya pelatih, pemain yang lama absen pun menunjukkan antusiasmenya. Elkan Bagot terlihat di Bali menyapa fans dan menunggu rekan-rekan timnas. Hilangnya radar Elkan Bagot sebelumnya setelah lama tak muncul di timnas Indonesia, kini kembali menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, dengan mengejutkan ia muncul kembali ke timnas Indonesia dan bahkan saat ini sudah tiba di Bali. Dan salah satu netizen tanah air memberikan klaim bahwa saat ini Elkan Bagot berada di Bali untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Klaim ini diberikan oleh netizen tanah air di TikTok, yakni @david82, di mana ia mengunggah potretnya saat bersuah foto dengan bek berusia 22 tahun itu. Unggahan tersebut kemudian menarik atensi netizen lainnya yang kemudian bertanya apakah Elkan Bagot akan bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan akun @david82 itu juga menyebut bahwa Elkan Bagot saat ini berada di Bali untuk berlibur dan berlatih, sembari menunggu pemain timnas Indonesia lainnya berkumpul. Sontak, klaim tersebut menjadi kabar bahagia bagi pendukung timnas Indonesia yang tak sabar ingin melihat Elkan Bagot kembali berseragam merah putih. Di tengah persiapan dan kedatangan pemain-pemain penting, kabar tak sedap datang dari luar negeri. Media Cina secara terbuka meremehkan timnas Indonesia. Media Cina belak-belakan menyebut jika timnas Indonesia sudah menderita duluan bahkan sebelum menghadapi negaranya. Hal itu bahkan terjadi beberapa pekan sebelum pertandingan sehingga kata media Cina, kondisi tersebut mempengaruhi performa timnas Indonesia. Usut punya usut, media Cina Sohu menjelaskan kalau ada dua masalah pelik yang menimpa timnas Indonesia sebelum nantinya bertemu Tiongkok. Tim Indonesia mendapat serangkaian pukulan saat bersiap menghadapi pertarungan hidup mati dengan tim Cina di kandang sendiri. Persoalan pertama yang dihadapi timnas Indonesia adalah skorsing FIFA. Hukuman yang didapat berupa pengurangan jumlah penonton di stadion sebesar 15% hingga denda administratif 400 juta. Lebih merugikannya lagi, hal ini akan berlaku ketika menjamu Cina. Belum habis sampai di situ, Patrick Kluivert juga terancam tak bisa membawa keempat pemain timnas Indonesia ketika berjumpa dengan Cina. Dua nama sudah dipastikan absen, yaitu Martin Pals dan Marcelino Ferdinand lantaran akumulasi kartu kuning yang mereka terima di dua laga sebelumnya. Sementara itu, dua pemain lainnya yakni Dean James dan Kevin Dix masih diragukan usai mengalami cedera ketika memperkuat klub masing-masing. Kabar tersebut lantas membuat publik Cina bersorak, apalagi pilar inti mereka yang absen di pertemuan pertama seperti Wu Lei dan Jiang Guntai akan tampil.
Media Cina bahkan sampai mengklaim bahwa timnas Indonesia sudah mengalami penderitaan lebih dahulu bahkan sebelum dipertemukan dengan mereka. Kini, tim Indonesia telah menderita serangkaian kekalahan besar bahkan sebelum pertandingan dimulai yang merupakan keuntungan besar bagi tim Cina. Padahal yang tak mereka sadari, timnas Indonesia bisa membuat pelatih Cina dipecat. Jika timnas Indonesia menang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, bisa bikin pelatih Cina Branko Ivankovic ditendang dari jabatannya. Bukan cuma untuk timnas Indonesia, duel ini sangat menentukan nasib kedua kesebelasan. Wajar jika nasib Branko Ivankovic dipertaruhkan di laga tersebut. Cina wajib menang buat menjaga asal lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, begitu juga timnas Indonesia. Nasib skuad Garuda lebih beruntung dibandingkan tim Dragon, di mana kalah selesai perjuangan mereka di putaran ketiga. Saat ini, Cina masih menduduki posisi juru kunci klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 6 poin. Misi Branko Ivankovic meraih kemenangan Cina bisa dikatakan berat, karena jika kalah bukan tak mungkin dia dipecat. Branko Ivankovic berada di ujung tanduk, sementara Patrick Kluivert juga harus membuktikan bahwa ia bisa membawa timnas Indonesia terus melaju di level tertinggi Asia. Secara statistik, performa Ivankovic bersama Cina jauh dari kata meyakinkan. Kekalahan demi kekalahan yang diderita membuat publik dan Federasi Sepak Bola Cina mulai kehilangan kesabaran. Sementara itu, timnas Indonesia punya keunggulan sebagai tuan rumah dan dukungan publik GBK, meski dengan kapasitas stadion yang dikurangi 15% akibat sanksi FIFA. Faktor ini tetap bisa memberikan tekanan tambahan bagi para pemain Cina yang dikenal kerap tampil gugup saat bermain di kandang lawan. Federasi Sepak Bola Cina pun disebut mulai menyiapkan opsi jika Ivankovic gagal mencapai target. Beberapa nama pelatih lokal bahkan mulai masuk radar sebagai calon pengganti. Sinyal itu makin kuat jika melihat performa Cina yang belum stabil sepanjang kualifikasi.